Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Saudara, skoliosis merupakan kelainan tulang belakang yang ditandai dengan tulang yang melengkung ke samping secara abnormal. Namun apabila lengkungan tulang belakangnya cukup parah, bisa mempengaruhi kinerja organ vital di sekitarnya, bahkan dapat menyebabkan berbagai komplikasi. Lantas seperti apa penanganan yang tepat untuk penyakit skoliosis? Kita akan bahas selengkapnya selama 30 menit ke depan bersama saya Dian Mirza hanya di Bincang Sehat. Dan untuk membahasnya sudah hadir narasumber saya, dokter spesialis ortopedi dan traumatologi, konsultan tulang belakang, Dr. Pedi. Halo, apa kabar, Dok? Halo, Mbak Dian. Sehat? Sehat. Sehat. Dan juga ada public figure atau pasien skoliosis, Pinky Rusli. Gimana kabarnya? Halo, Kak Dian. Baik. Baik, sehat ya. Oke, aku ke Dr. Pedi dulu. Dok, bisa dijelasin ke sebelum kita membahas lebih lanjut, skoliosis itu apa sih? Kelainan tulang belakang yang seperti apa? Ini Mbak Dian, skoliosis itu adalah suatu kelainan tulang belakang yang tumbuhnya itu sebenarnya yang harusnya lurus, dia tumbuhnya malah melengkung. Nah, pada skoliosis ini melengkungnya itu ke samping, juga ke depan atau ke belakang, dan juga ada putarannya. Jadi kita sebutnya kelainan tulang belakangnya itu 3 dimensi kelainannya. Nah, akibatnya tubuh seseorang itu menjadi deform banget bentuknya. S gitu ya? Jadi S, bisa jadi C, dan ada putarannya juga. Sehingga bentuknya kalau dilihat nih, ini tubuh kok aneh ya gitu bentuknya. Antara kiri kanan kok nggak simetris ya gitu. Dari kelihatan nggak sih dari luar gitu kalau orang ini menderita skoliosis atau ada yang nggak kelihatan sebenarnya dari bentuk tubuhnya? Kalau skoliosisnya masih ringan, itu susah banget dilihat. Kecuali memang mata yang udah khusus, yang kayak kita tiap hari yang ngelihat skoliosis, kita mungkin bisa tahu. Tapi kalau untuk mata awam, biasanya untuk kelihatan itu skoliosisnya udah cukup berat. Jadi kalau bentuknya udah cukup berat, itu mata awam juga bisa lihat. Baik, Gitu. itu disebabkan oleh apa, Dok? Ada yang bilang kalau mungkin terlalu banyak mengangkat beban berat atau segala macam. Itu benar nggak sih? Oke, gini, skoliosis sendiri itu sebenarnya ada banyak tipenya. Dan penyebabnya itu beda-beda. Ada skoliosis kongenital, itu bawaan lahir. Jadi pada saat lahir memang tulangnya itu sudah bengkok gitu. Nah, kemudian ada juga skoliosis yang karena usia pertumbuhan. Kita sebutnya skoliosis idiopatik. Penyebab pastinya kita nggak tahu. Itu di usia-usia berapa, Dok? Itu biasanya di usia puncak pertumbuhan. Biasanya kalau pada anak perempuan itu sekitar 10-13 tahun. Nah, ada juga skoliosis yang terjadi pada orang tua. Itu karena proses penuaan, proses degenerasi. Nah, ada juga skoliosis lain yang karena kelainan syaraf, itu bisa menimbulkan juga skoliosis gitu. Penyebabnya macam-macam, ada banyak sekali tipe skoliosisnya. Baik, kalau saya bertanya ke dokter, ini yang tadi dokter mention ada yang bawaan lahir juga. Betul. Memang terlihat ketika bayi sekali itu masih udah terlihat kalau dia skoliosis. Jadi kalau skoliosisnya ringan, biasanya kita tidak tahu. Jadi kita cuman ngelihat tubuhnya nih seperti biasa nih. Nah, tapi kalau kita foto itu biasanya kelihatan. Jadi bentuk tulang punggungnya itu nggak bagus. Seiring dengan waktu, bentuk tulang punggung yang tidak simetris itu akhirnya membuat tubuhnya itu tumbuhnya makin melengkung. Nah, di sana biasanya kelihatan sama kita. Baik, itu memang dari orang tuanya atau memang dokter ketika bayi itu lahir sudah terlihat atau sudah diinfokan ke orang tuanya atau bagaimana? Kan kadang mungkin orang tuanya tidak menyadari bahwa anaknya skoliosis hingga sampai besar seperti itu jadi nggak tertangani. Kalau skoliosis yang kongenital yang bawaan lahir ini biasanya sering nggak ketahuan. Nah, kecuali kalau misalnya si anak ini karena ada suatu kondisi yang memerlukan dia di ronsen, itu baru biasanya ketahuannya kebetulan. Gitu. Baik. Nah, tapi seiring dengan waktu, skoliosis kongenital itu bisa tumbuh sangat berat. Baik. Nah, di sanalah ketika dia berat, itu akan kelihatan. Baik. Aku ke Mbak Pinky terlebih dahulu, Mbak. Dulu usia berapa akhirnya nyadar gitu kok kalau ini aku skoliosis gitu? Aku baru ketahuan itu kira-kira kelas 5 SD, usia 10 atau 11 tahun. Jadi dari kecil sampai SD kelas 5 itu masih merasa, oh gue normal nih, masih merasa nggak ada kelainan apapun. Dan ketahuannya itu juga gara-gara ada teman aku yang bilang, kok lu jalannya digaya-gayain sih, dimiringin-miringin kayak gitu. Padahal aku sendiri nggak tahu. Jadi aku sama sekali nggak ngerasa nggak sakit, nggak ada yang beda lah sama diri aku. Sampai teman aku bilang, jalannya jangan kayak gitu dong. Nah, baru deh aku ngadu ke mama dan bener habis itu dicek. Iya ya, kok pinggang aku masuk sebelah. Jadi kan kalau remaja kan mulai berbentuk badannya. Yang berbentuk cuma sebelah doang nih, yang kanan. Tapi yang kiri lurus. Nah, dulu ketahuannya kayak gitu, Kak.
Nah, ketika ketahuan itu kan usia pertumbuhan berarti ya dok ya, masuk ke usia pertumbuhan. Nah itu langsung ditangani atau ada penundaan nanti aja deh gitu, lihat nanti atau langsung konsul ke dokter waktu itu? Nah, ini sebenarnya salah satu masalah juga ya. Dulu tuh mungkin dulu belum banyak informasi dan belum banyak juga yang speak up soal skoliosis kayak sekarang. Jadi dulu tuh aku nggak tahu harus cari informasi kemana, harus ngapain gitu. Dan sempat salah diagnosis juga. Jadi aku ronsen, harusnya kan full spine. Nanti mungkin dokter akan ngejelasin lebih lanjut. Tapi istilahnya tuh dia kayak salah diagnosis untuk derajatnya. Jadi harusnya tuh dari aku ketahuan tuh udah lumayan berat dan harusnya udah dioperasi. Tapi dulu karena satu dan lain hal, karena orang tua juga takut kan dulu. Jadi tuh didiemin. Kita cuma coba pakai brace doang gitu. Terus dengan yoga, pilates, berenang. Tapi sebenarnya itu nggak cukup untuk stop pertumbuhan derajatnya. Jadi akhirnya makin parah. Sampai 2 tahun lalu baru aku dioperasi. 2 tahun lalu usia? Usia 24. 24. Iya, jadi itu udah lama tuh, belasan tahun tuh. Nah dok, baiknya kalau misalnya sudah ketahuan seperti Pinky gitu ya, usia 10, apa harus langsung dioperasi baiknya atau memang ada penanganan lain? Jadi, atau sebenarnya Pinky agak cukup terlambat operasi pada saat itu? Jadi gini Mbak Dian, penanganan skoliosis itu ada beberapa faktor yang harus kita perhatikan. Yang utama itu adalah beratnya skoliosisnya. Nah biasanya dari foto ronsen kita bisa ukur sudutnya. Kalau sudutnya antara 0 sampai 30 derajat, biasanya kita observasi saja. Observasi itu dalam arti kata kita tidak perlu tindakan operasi, kita tidak perlu pemberian obat-obatan atau alat khusus gitu. Biasanya kita cuma sarankan olahraga, exercise, supaya ototnya itu fit. Oh, oke. Nah, kalau sudutnya antara 30 sampai 45 derajat, biasanya kita akan pakaikan brace. Brace itu kayak korset khusus yang dari fiber untuk nahan supaya nggak tambah bengkok gitu. Nah, kalau sudutnya di atas 45 derajat, itu kita akan sarankan untuk operasi. Kenapa? Karena dari kepustakaan yang ada, kalau sudutnya 45 derajat, biasanya nih makin bengkok. Jadi sudut ini hampir dipastikan akan nambah bengkok, sehingga kita mesti intervensi. Baik. Nah, intervensi itu tentu mesti sedini mungkin gitu. Jadi jangan sampai ketika tadinya misalnya nih kita udah tahu nih dari 30 derajat yang harusnya kita bisa brace, tapi pasiennya menunda-nunda, akhirnya datang lagi udah 70 derajat, sehingga kita nggak bisa lagi pilih opsi brace, kita mesti operasi. Nah itu penanganannya kita sebut sebenarnya terlambat gitu. Baik dok, kalau misalnya kondisinya yang belum separah Pinky misalnya gitu, yang masih 30 derajat atau 30 sampai 45, ada kasus yang memang sembuh total, maksudnya kembali normal lagi, tidak perlu operasi? Jadi gini, seseorang ketika sudah kena skoliosis, yang benar-benar skoliosis struktural, itu biasanya tidak akan membaik lagi, tidak akan bisa pulih menjadi 0 derajat, lurus lagi tulangnya itu nggak bisa. Nah, skoliosis sendiri sebenarnya nggak berbahaya kalau sudutnya kecil. Yang kita khawatirkan adalah kalau sudutnya itu jadi besar. Besar di atas 45 maksudnya? Di atas 70 derajat, itu bisa muncul gangguan paru-paru. Jadi orang yang skoliosisnya di atas 70 derajat biasanya cepat sesek. Aktivitas ringan udah sesek gitu. Nah, tapi kalau skoliosisnya ringan, 20 derajat, 25 derajat, itu biasanya keluarnya cuman aduh agak pegel-pegel. Nah, malah banyak yang nggak berkeluhan gitu. Sehingga makanya nggak heran kalau banyak yang punya skoliosis tapi nggak tahu gitu. Kayak kasus Pinky dulu ya, Pinky ya, Pinky nggak tahu ya. Kalau sudah masih kecil, enggak kok saya nggak ada apa-apa kok gitu. Dilihat juga nggak terlalu nyata gitu. Iya. Nah, tapi skoliosis ini kan makin lama makin berat nih, berat. Suatu saat ketika dia sudah berat sekali, keluhannya itu muncul. Udah mulai sesek, jalan sebentar aja sesek, sakit punggung. Nah, itu baru akhirnya pasien berobat. Nah, ketika dia datang di fase itu, ya kondisinya udah berbeda. Yang tadi yang kita bisa menghindari operasi, mau nggak mau kita operasi gitu. Baik, nah dulu Pinky akhirnya 2 tahun lalu memutuskan untuk operasi. Apakah ada yang dirasakan Pinky pada saat itu? Karena kan derajatnya udah makin meningkat seperti itu ya. Tapi dijawabnya nanti ya setelah jeda pariwara berikut. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Bincang Sehat. Anda masih menyaksikan Bincang Sehat bersama dengan dokter spesialis ortopedi dan traumatologi, konsultan tulang belakang Dr. Pedi, dan juga public figure sekaligus pasien skoliosis Pinky Rusli. Pinky, ceritain dong kenapa akhirnya 2 tahun lalu memutuskan untuk operasi dan apa yang Pinky rasakan pada saat itu? Oke. 2 tahun lalu itu aku kan baru beberapa tahun lulus kuliah. Nah, itu tuh sebenarnya aku udah ngerasain lumayan sakit
pada saat aku stop exercise. Jadi kayak udah makin banyak aktivitas, terus kuliah cuma duduk aja, ngerjain tugas berjam-jam. Nah itu baru muncul tuh yang kayak tadi dokter Pedi bilang, mungkin selama ini nggak pernah ngerasain sakit, baru ngerasain kok pegel banget ya. Apalagi kalau cewek tiap menstruasi. Nah aku tiap datang bulan tuh nyeri punggung yang luar biasa di lumbar ya dok, berarti bagian bawah punggung. Nah Deket sini, iya, bawah. punggung bawah. Nah itu sakit banget sampai nggak bisa tidur. Terus habis itu kenapa akhirnya memutuskan operasi? Aku juga cari tahu dulu. Pertamanya tuh karena ada adik kelas yang udah operasi juga. Jadi karena udah ada pengalaman, oh dia operasi nih, ternyata berhasil. Terus jadi makin baik tulangnya. Terus jadi nggak ada keluhan lagi. Jadi aku akhirnya boleh deh aku cek. Terus aku akhirnya yaudah deh aku operasi karena takut juga nih nanti kalau misalnya di masa yang akan datang makin tua, makin derajatnya makin tinggi, malah justru makin beresiko gitu. Jadi pada saat itu aku langsung oke deh aku cari cara untuk operasi. Kalau pengalaman aku ya dulu belum secanggih sekarang juga ya dok teknologinya. Jadi aku merasanya kayak sakitnya sakit banget sampai aku pernah ngelantur, aduh ya Tuhan mendingan aku mati aja. Jahatnya aku pernah ngomong kayak gitu. Saking-sakitnya ya? Iya karena 7 hari rebahan doang kayak gitu kak. Jadi di rumah sakit 7 hari baru Ya, baru boleh pulang. boleh pulang. Itu juga harus pakai brace pasca operasi terus ya dok. Pakai apa? Brace pasca operasi. Jadi ada penyangganya selama 6 bulan dipakai. Baru setelah 6 bulan tuh aku baru berasa lebih enak dan sakitnya tuh baru hilang lah 6 bulan itu. 6 bulan. Baru benar-benar balik lagi kayak dulu sebelum operasi. Baik, baik. Ini 6 bulan proses recovery-nya dok. Ini ada yang apa memang seperti itu atau ada yang lebih cepat atau semakin cepat ditangani mungkin lebih cepat lagi atau bagaimana dok? Apa memang seperti itu? Nah kalau Pinky itu kan operasinya 2 tahun lalu ya. Kalau 2 tahun lalu itu memang teknologi kita itu masih sangat terbatas. Baik. Nah tapi dengan teknologi yang ada saat ini, recovery itu udah bisa sangat cepat. Bahkan pasien hari pertama operasi, pasca operasi itu kita udah anjurkan untuk mobilisasi, sudah bangun, sudah berdiri, jalan sebisanya, gitu. Nah pemulihan yang tadi Pinky masih 1 minggu, saat ini kita bisa pulangin pasien dalam 3 hari pasca operasi. Jadi udah kita persingkat sampai hampir setengahnya, gitu. Itu pakai metode apa dok berarti? Sekarang sih udah canggih ya. Yang terakhir kita kerjakan itu pakai teknik minimal invasif. Jadi kalau dulu kan operasi skoliosis kita mesti operasi kita belek, sayatannya panjang, kemudian ototnya mesti kita lepaskan dari tulangnya, kemudian baru kita pasangin skrup nih. Nah kalau sekarang dengan teknik minimal invasif, kita bukanya itu kulitnya memang masih panjang. Tapi otot itu tidak perlu kita pisahkan lagi dari tulangnya. Nah dengan teknologi khusus kita bisa masukkan skrup, pasang skru di tulang itu tanpa membuka ototnya, tanpa melepaskan otot-ototnya. Nah kalau otot itu nggak dilepas, cedera jaringan lunak, cedera ototnya itu ringan, maka pemulihannya itu bisa sangat cepat. Nyerinya juga minimal, perdarahannya minimal, recovery pasca operasi juga cepat banget sekarang. Baik, nah ini dok ngomong-ngomong pasien paling banyak laki-laki atau perempuan nih dok kalau skoliosis? Kalau skoliosis ini unik ya, jadi 90% itu terjadi pada perempuan. Kenapa? Itu penyebab pastinya kita nggak ada yang tahu. Nah, tapi banyak sekali 90% itu. Jadi bersyukur nih yang jadi laki-laki. Resiko skolisisnya lebih kecil gitu. Begitu, tapi kan tetap harus dihindari seperti itu ya dok ya? Tetapi tetap ada pada laki-laki. Tetap ada kasusnya pada Tetap ada, laki-laki, gitu. baik. Ini apa yang Pinky sebagai public figure, apa yang kamu lakukan untuk mengedukasi masyarakat bahwa skoliosis ini tidak separah itu dan bisa tertangani? Nah, aku sadar banget kalau seperti yang tadi dokter Pedi bilang, iya nih informasi tentang ini susah banget dan berkaca dari pengalaman pribadi dulu tuh aku nggak ada sosok yang aku lihat, yang aku bisa tanya, yang aku bisa lihat tentang skoliosis ini. Jadi aku tuh kayak berusaha menjadi aku kayak jadi big sisternya buat teman-teman skoliosis nih. Jadi aku dimulai dari aku cerita apa sih skoliosis, terus kenapa orang bisa kena skoliosis. Aku bikin YouTube-nya, jadi aku ada dedicated channel di YouTube khusus emang bahas tentang skoliosis aja. Habis itu baru ke Instagram, baru sampai sekarang akhirnya setiap hari pasti DM masuk nanyanya tentang skoliosis, sharing-sharing. Banyak respon ya?
banyak banget sih. Ini sangat membantu ya. Terima kasih untuk public figure seperti itu. Dok, tadi saya tertarik mengenai metode terbaru tadi yang minimal invasif ya dok ya. Nah itu, tapi nanti kita akan membahasnya lebih lanjut di segmen berikutnya ya dok ya. Dan itu jangan kemana-mana pemirsa, kita tetap akan berbincang di Bincang Sehat untuk membahas lebih lanjut mengenai metode terbaru dan bagaimana cara penanganan skoliosis sejak dini sehingga kita tidak makin melebar seperti itu, tidak meningkat derajatnya. Untuk itu jangan kemana-mana. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita masih berbincang mengenai bahaya dan penyembuhan skoliosis. Dokter Pedi, tadi dokter berbicara soal ada nih metode terbaru atau minimal invasif yang tadi yang dokter bilang. Itu bisa dijelaskan lebih lanjut nggak dok? Itu bagaimana penanganannya dibandingkan yang dulu-dulu? Oke. Nah gini, yang dimaksud dengan teknologi minimal invasif adalah kita membuat cedera yang minimal pada jaringan lunak, pada otot. Nah yang kita tahu nih skoliosis ini kan kelainan tulang punggung yang bisa dari punggung atas sampai ke punggung bawah. Nah sehingga kalau misalnya otot itu kita mesti pisahkan untuk melakukan pemasangan skrup untuk koreksi skoliosis, itu cederanya berat. Pemulihannya itu bisa lama, bisa sampai seminggu seperti yang dirasakan Pinky. Nah saat ini kita punya teknologi robotic navigation. Nah robotic navigation itu ada semacam robot yang ketika kita memasang skrup, dia akan membantu mengarahkan kita. Jadi kalau dulu kita mesti lihat tulangnya, kita mesti buka sampai sejelas-jelasnya tulangnya, kita lihat arahnya, kemudian kita tentukan di mana kita mesti memasang. Nah dengan adanya robot ini, kita bisa mempelajari posisi pemasangan itu dengan menggunakan CT scan pasien. Jadi CT scan itu kita upload ke robot, kemudian kita rencanakan saya mau pasang skrup di sini, 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 sini. Nah pada saat kita mau operasi, si robot itu punya tangan yang bergerak mengarahkan. Pasangnya di sini loh gitu. Nah, kita tinggal ngikutin gitu. Kita tinggal ngikutin tangan robot di sini, ya udah kita masukin skrup di sana. Nah, sehingga kita tidak perlu lagi membuka tulangnya untuk melihat posisi tulang, melihat lokasi kita akan pasang. Karena itu sudah dipelajari dari CT scan pasien, diproses di robot, kita merencanakan, habis itu kita tinggal ngikutin. Jadi ibaratnya kalau dulu nih kita nyetir nih, kita nih mesti nyetir sendiri, kita mau kemana kita mesti tentukan. Belum lagi kalau misalnya tempat yang kita nggak pernah lewati, kadang kita mesti tanya-tanya, ini ke sini kemana loh gitu. Nah, terus berkembang teknologi yang namanya GPS. Nah GPS itu kayak navigasi. Nah dulu ada teknologi namanya navigasi. Navigasi itu membantu mengarahkan kita. Oh pasangnya begini, kalau saya pasangnya begini, di pasien akan masuknya begini gitu. Nah berkembang lagi teknologi yang namanya autopilot. Jadi si mobil itu kita tinggal taruh kemudi di setirnya, kita program saya mau kemana-kemana, nanti mobilnya jalan. Nah begitu juga dengan robotic navigation ini. Kita planning, nanti tangan robot itu jalan, kita tinggal ngikutin gitu. Yang tadi dokter sebutkan ya bahwa ada pasien yang baru operasi 3 hari udah pulang ya dok ya? Betul. Itu proses recovery-nya berapa lama kalau total tadi Pinky 6 bulan kalau dengan metode yang baru ini? Kalau metode minimal invasif ini ya, karena dari hari pertama pasca operasi pasien udah bergerak, pemulihan itu cepat. Hari ketiga pasien pulang, itu harapan kita dia sudah bisa melakukan banyak hal. Jalan, berdiri, naik turun tangga, kemudian jongkok, itu sudah bisa. Gitu. Nah untuk aktivitas kayak misalnya kembali ke sekolah atau kuliah, itu biasanya bisa dicapai dalam waktu 2 minggu. Gitu. Nah rasa nggak nyaman pasti ada, tapi rasa nggak nyaman itu bukan seperti rasa nggak nyaman yang aduh mengganggu banget nih, gue lebih baik mati nih kata si Pinky nih. Gitu. Nah sekarang udah nggak kayak gitu. Sekarang dengan kecanggihan teknologi itu, hal itu udah jarang banget deh, jarang banget kita udah mendengar dok saya mendingan mati deh. Gitu. Udah nggak ada lagi tuh Pinky. Waduh, saya kebayang tuh rasa sakitnya tuh Pinky rasakan tuh 6 bulan, nggak kebayang ya itu di istirahat di rumah. Nah itu dulu yang Pinky rasain selain itu tadi ya, maksudnya kena mental juga gitu, rasa sakit yang nggak tertahankan juga. Aktivitas apa aja yang dulu harus dihindari atau apa yang boleh? Sebenarnya sampai sekarang ya Kak, jadi setelah operasi itu pasti ada limitasi lah. Jadi aku tuh udah nggak se-fleksibel Kadian. Jadi ada gerakan-gerakan yang aku nggak bisa lakukan, terutama yang bending. Karena kan tulangnya udah di-fuse jadi satu ya. Jadi nggak boleh paling kayak kayang atau kayak yang ya pokoknya yang bending-bending ya, tapi sisanya aku kayak aktivitas kayak orang normal pada umumnya
bisa ngapa-ngapain kok. Cuman nggak boleh bending aja, jadi punggung tetap selalu tegak gitu. Oh, gitu dok. Jadi sebenarnya tergantung pada skoliosisnya. Jadi skoliosis itu kan bisa terjadi di punggung atas, bisa di punggung bawah, bisa di punggung atas dan punggung bawah. Nah, gerakan bungkuk-bungkuk itu akan terhambat kalau skoliosisnya di punggung bawah. Karena fungsi bungkuk itu terjadi terutama di punggung bawah, di lumbal. Berarti Pinky di punggung bawah Aku ya? dua-duanya, atas bawah. Gitu. Sehingga kalau lumbalnya kita kunci dengan operasi, dipasangin pen, gerakan bungkuk itu akan terbatas. Nah, tapi pada pasien yang skoliosisnya hanya di punggung atas, itu biasanya nggak terlalu berpengaruh. Gitu. Baik. Dok, ada pesan-pesan nggak atau tips untuk mereka yang mengalami skoliosis? Oke, tipsnya mungkin yang pertama itu kenalin dulu ya, kenalin skoliosis sejak dini. Nah, terutama buat orang tua yang punya anak remaja, kalau anak perempuan usahakan dilakukan pemeriksaan punggung di usia 10 dan 13 tahun 2 kali. Kalau anak laki-laki mungkin di antara usia 12 sampai 14 tahun. Nah, cara periksanya sebenarnya gampang. Orang tua bisa melakukan sendiri, jadi si anak ini suruh bungkuk aja, bungkuk ke depan, kemudian kita nilai nih, punggung sisi kiri dan sisi kanan itu sama tinggi apa enggak? Bisa punggung atas, bisa punggung bawah. Kalau ternyata tidak sama tinggi, ada satu sisi yang lebih tinggi, nah maka hati-hati itu skoliosis. Nah, kalau udah ketemu itu, coba deh cek ke dokter ortopedi bagian tulang belakang. Itu yang pertama. Kemudian kenali secara dini, kemudian kedua obati juga secara dini. Jadi jangan udah dikenalin tapi dibiarkan. Oh, nggak apa-apa, kecil gitu. Nah, kemudian pengobatannya itu juga jangan sembarangan, karena tidak semua dokter itu akan bisa menangani skoliosis itu. Makanya tadi saya bilang, cobalah cek ke dokter ortopedi, spesialis tulang belakang. Nah, di Indonesia saat ini kita udah punya lebih dari 200 dokter ahli spine gitu. Jadi hampir di semua kota besar itu ada gitu. Jadi bisa ke dokter ortopedi spine itu. Gitu. Baik. Nah dok, kalau misalnya ternyata tidak tertangani pada saat itu, mungkin tidak semua orang tua tahu ya caranya untuk melihat ada yang seimbang, kiri kanan, atau dan lain sebagainya. Terus kalau misalnya terlambat ditangani, apa yang mesti dilakukan? Kalau terlambat ditangani, itu nih menjadi susah nih. Nah, tergantung seberapa terlambatnya. Kalau tadi sudutnya dibiarkan sampai di atas 45 derajat, maka pilihan kita cuma operasi. Nah, operasi itu pun resikonya sangat berpengaruh pada sudutnya. Nah, kalau sudutnya terlambatnya udah di atas 100 derajat, itu operasi menjadi susah, pemulihannya juga lama, resikonya juga besar gitu. Baik. Jadi penting banget nih, kenalin dini, obatin cara dini gitu. Baik. Ada yang mesti dihindari nggak dok? Aktivitas apa yang mesti dihindari gitu, misal supaya tidak terkena skoliosis? Nggak ada ya? Nah, kalau aktivitas yang dihindari sih nggak ada ya, karena memang skoliosis ini tumbuhnya itu bisa tadi karena bawaan lahir, memang kalau udah tumbuhnya begitu mau gimana lagi gitu, atau puncak pertumbuhan gitu. Nah, mungkin yang tipsnya yang bisa diberikan adalah vitamin D, karena dari penelitian yang ada katanya kalau misalnya orang yang kurang vitamin D, resiko untuk terjadinya skoliosis yang makin berat, jadi perburukan skoliosis itu lebih gede daripada orang yang vitamin D-nya cukup gitu. Baik. Ada pesan-pesan Pinky? Kalau aku lanjutin dari dokter Pedi kali ya, aku pesan buat yang mau operasi skoliosis, ini harus pilih dokter dengan benar. Ini dokter Pedi termasuk salah satu tim yang operasi aku pada saat itu. Karena kalau sebagai pasien itu kan benar tadi yang dokter Pedi bilang, pasti kita ditakutin kan, karena memang resiko operasi itu meskipun 0,sekian%, tapi kan tetap ada. Jadi waktu itu aku harus disuruh tanda tangan inform consent nih. Resiko operasi kalau misalnya memang terjadi apa-apa bisa sampai meninggal di ruang operasi. Makanya butuh banget kita untuk kayak klik dulu lah sama dokternya, cari tahu dulu kayak seberapa sering sih dokter ini tuh menangani operasi skoliosis. Kayak dokter Pedi kan udah makanan sehari-hari, seminggu bisa 3 kali lebih. Itu salah satunya, dan aku tanya-tanya dulu pasien yang sudah ditanganin seperti apa nih, recovery-nya bagaimana, terus juga ya pokoknya rumah sakitnya juga tadi dengan alat yang canggih mungkin. Terima kasih banyak Pinky dan juga Dokter Pedi telah hadir dan berbincang bersama kami di Bincang Sehat. Sehat-sehat selalu. Dan pemirsa, tidak terasa 30 menit sudah saya menemani Anda. Semoga perbincangan kami dapat memberikan informasi kesehatan yang bermanfaat untuk Anda sekeluarga. Tak lupa juga saya ingatkan untuk tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Dian Mirza pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.